Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yaitu Sudeng atau dengan tikernya yaitu HIPPO, yang mana kalian banyak banget nih request untuk pembahasan meme koin satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan seperti biasa kita bakalan bahas banyak mungkin ya, mulai dari meme koin ini tuh meme koin terkait apa, kemudian juga beberapa data terkait meme koin ini sampai juga mungkin ke price action-nya nanti gitu ya. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, Sudeng atau dengan tikernya yaitu HIPPO ya, ini menempati posisi ke-785 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya per koin atau per token lebih tepatnya kalian bisa lihat di sini teman-teman buat harganya. Dan seperti biasa ini saya record di tanggal 2 Juni tahun 2025. So di kemudian hari sangat-sangat mungkin baik dari segi harga maupun peringkat market cap atau kapitalisasi pasarnya itu bisa saja berubah sewaktu-waktu teman-teman di ke depan atau di kemudian hari gitu ya, bisa naik maupun turun. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, "Bang, meme coin Sudeng itu apa sih?" Atau, "Bang, HIPPO ini apa sih?" Jadi gampangnya kalau kita baca-baca ya di sini ya. Jadi Sudeng atau meme coin HIPPO lah ya, mungkin ya kita sebut saja HIPPO, ini merupakan suatu meme coin yang mana diciptakan oleh komunitas penggemar di Sui Network, atau di sini kita bisa tandai dengan menggunakan jaringan Sui, dan terinspirasi dari kuda Nil ya bernama Muding nih teman-teman. Yang mana kita tahu kan Muding ini adalah salah satu meme coin yang cukup besar di jaringan Solana. Namun di sini ya kembali dibuat ya meme coinnya dengan tema atau lebih tepatnya dengan inspirasi yang sama yaitu kuda Nil Muding, namun perbedaannya dibuatnya di network atau jaringannya dari Sui nih teman-teman. Berbeda dengan Muding yang dibuat di Solana gitu ya teman-teman. Dan ya di sini kalau kita coba lihat dari chartnya, mungkin kita coba lihat chartnya dari HIPPO. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan kalau kita coba perbesar, nah kayak gini lebih kurang teman-teman. Ya kita tahu ya, memang pada awalnya ini sempat booming signifikan teman-teman, dia sempat naik and then turun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Tapi seperti yang teman-teman tahu, memang ketika mengalami kenaikan ya ini signifikan banget teman-teman, kita bisa lihat secara persentase ya ratusan persen. Tapi teman-teman juga harus sadar, harus peka dan harus realistis, ini adalah meme coin yang secara utilitas ya hampir nggak ada gitu ya. Dan di sini kalau kita tarik ke bawah ya kalian bisa lihat minusnya udah 90% lebih gitu dari topnya. Dan ya inilah pola yang sering atau kebanyakan terjadi di meme coin dan koin-koin lain yang mungkin secara utilitas memang nggak ada gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya per sekarang untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan, dan tentu secara tren jangka panjang kita sangat mudah untuk bisa menilai, bahkan nggak usah saya gambar apapun pasti teman-teman bisa tahu ini adalah tren yang sedang menurun atau downtrend kita sebutnya teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita perhatikan ini seperti biasa ada beberapa important area yang udah saya tandai, dan ini tentu ada beberapa skenario juga atau posibilitas juga yang bisa kita bahas seputar price action dari meme coin satu ini. Tapi tentu semuanya adalah based on POV saya atau berdasarkan sudut pandang saya, dan mungkin aja salah dan keliru. Maka dari itu kalian harus banget buat analisa mandiri dan do your own research teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan memang dalam jangka waktu panjang maupun menengah maupun dekat juga sepertinya sedang mengalami penurunan teman-teman ya, yang mana kalian bisa lihat di sini ini kecenderungannya sedang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun memang sebelumnya ini sempat mengalami penguatan lah ya kalau kita ukur dari bawahnya ya, let's say ke sini sekitaran 100% lebih, hampir 200%. Dan itu penguatan yang cukup signifikan, tapi secara persentase memang besar karena memang untuk dari segi precision atau harganya memang cukup kecil ya teman-teman ya. Jadi ketika candle-nya bergerak naik sedikit itu secara persentase udah cukup signifikan gitu buat kenaikannya. Dan kalau kita perhatikan memang per hari ini ya seperti kita juga dapat candle yang negatif teman-teman atau candle penurunan. So di sini secara bias ya tentunya saya sendiri punya beberapa perspektif terkait skenario-skenarionya, di mana kalau kita bahas skenario pertama, ada potensi teman-teman jika memang selling pressure-nya terus berlanjut seperti ini, yang mana dia udah kena rejection juga dan udah terkoreksi juga, udah turun juga dari area supply terdekatnya, which is di sekitaran sini teman-teman, yang mana di sini adalah resistance yang ya tergolong minor lah sebenarnya teman-teman, karena kalian bisa lihat ya di sini sempat jadi area support and jadi resistance di sini juga jadi resistance, kemudian jadi support lagi di sini dan seterusnya teman-teman. Kalian bisa lihat cukup banyak sentuhan yang terjadi di area resistance-nya ya, yang ada di range harga ini teman-teman, yang kalian bisa lihat di pojok kanan.
dan ternyata kita terkena rejection dari sana dan maka dari itu ada potensi jika memang selling pressure ini terus berlanjut, maka ada potensi ya buat, meme coin HIPO ini turun atau koreksi ke level-level harga yang lebih rendah, which is kalau kita, melihat demand areanya kembali yang cukup major yaitu ada di bawah sini. Kenapa? Karena simpel ini adalah demand area terakhir ya yang memang sebelumnya itu menahan pergerakan harga dari meme coin satu ini teman-teman. Lebih kurang seperti itu untuk skenario bearish dari meme coin satu ini ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita perhatikan, secara price action juga teman-teman, ya kan memang dia juga udah breakdown ya dari, area resistance-nya yang sangat major yaitu di sini dan ini jujur secara chart saya, jujur aja teman-teman ini saya nggak terlalu suka ya secara chart kalian bisa lihat, ini ekornya panjang banget teman-teman, which is waktu itu sempat naik berarti secara price action ya kalau seperti ini kan mungkin teman-teman yang mengerti teknikal juga harusnya udah tahu ini artinya adalah candle-nya sempat naik ke atas sini and then dibanting ke bawah teman-teman, seperti itu. Ini juga candle-nya, buntutnya panjang-panjang, which is memang harusnya nih ya ketika hal ini terjadi, ya mungkin aja teman-teman, ini, teori saya tapi harusnya banyak yang terliquidate atau terkena likuidasi nih akibat dari buntut yang panjang-panjang ini gitu teman-teman. Yang mana rejection-nya sangat signifikan dan buat kalian yang mengira buntut ini persentasenya kecil, ya ini time frame daily teman-teman, kalau kita tarik ke bawah, nah kalian bisa lihat persentasenya ya 40% lebih gitu teman-teman. Jadi ini nggak kecil, begitu juga dengan yang di sini, itu secara persentase penurunan ini ya nggak kecil lah teman-teman ya. Dan ya kalian juga harus tahu ini adalah meme coin yang sebenarnya teman-teman, sejujurnya kalau kita mampir lagi ke coinmarketcap.com, secara market cap tuh belum besar-besar banget teman-teman. Ya oke, tapi ya ini peringkat 700-an lebih teman-teman, which is memang belum terlalu besar dan ya, tentu ya, kalian harus tahu atau harus peka juga potensi-potensi ya tanda kutip manipulate itu ya mungkin aja ada gitu teman-teman. Kita nggak bisa menuduh tapi ya mungkin saja ada gitu teman-teman ya. Dan mungkin banyak yang berharap ya dari teman-teman semua ya atau ya mungkin yang tertarik sama meme coin satu ini untuk bisa mengikuti jejak Mooding, yang mana jejak Mooding kan kalau kita lihat ya Mooding ini kalau kita lihat chart yang bersih ya, yang belum saya coret-coret sama sekali, di sini kita bisa perhatikan bahwasannya chart dari Mooding ini kan sangat-sangat mengalami kenaikan gitu ya atau memang dia baru-baru aja mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu dari bottom ke atasnya. Ya mungkin banyak orang-orang yang ya quote on quote berspekulasi bahwasannya HIPO ini bisa jadi the next Mooding. Misalkan, seperti itu ya, yang mana kan memang mungkin, pemikiran itu didasarkan dari, memang meme coin HIPO ini memang terinspirasi dari hewan yang sama ya mungkin begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita jajarkan nih atau kita lihat ya, ini price action Mooding kita balik lagi ke HIPO. Nah, nggak mirip sama sekali teman-teman, yang mana Mooding ini kalau teman-teman peka, dia kan ngebentuk yang namanya higher high dan higher low teman-teman. Ini mengindikasikan adanya, eee, perlanjutan nih dari trennya yang bullish, yang mana sebelumnya bearish, dia market structure shift jadi bullish gitu ya. Tapi kalau di HIPO, ya jujur teman-teman kita tidak melihat hal serupa sih teman-teman ya, yang mana memang sebelumnya di awal-awal April sempat naik, tapi kalian bisa lihat nih, nah di sini kan sekitar awal-awal April ya teman-teman ya, tahun 2025. Kalian bisa lihat dia menguat signifikan, memang tapi dibanting lagi langsung teman-teman. Which is memang ada yang jualan pasti atau ada yang quote on quote ada yang selling nih, ada selling pressure yang signifikan dari sini sehingga kebanting harganya ke bawah. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi by price action jujur saya sendiri tidak terlalu tertarik sama meme coin satu ini ya. Dan ya teman-teman mungkin bisa menilai sendiri karena tentu itu adalah POV saya. Sangat mungkin pandangan teman-teman dan penilaian teman-teman itu berbeda dari saya teman-teman. Namun ya itulah yang saya lihat gitu ya, dan untuk skenario pertama tadi, saya lebih cenderung ke arah yang ya maybe cukup bearish gitu. Tapi kan seperti biasa teman-teman, kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja, bisa aja yang mungkin terjadi adalah sebaliknya. Di mana kalau kita melihat ya, buat meme coin HIPO ini, untuk skenario bullish dari meme coin satu ini bisa terjadi apabila memang di sini bisa ada kenaikan nih, let's say dia tiba-tiba ada penguatan yang signifikan, ya let's say misalkan ya di sini kan sebenarnya juga ada nih suatu, important area lah ya kalau kita coba lihat, ya di sini anggaplah, ada support minor dan bisa tertahan let's say seperti itu teman-teman, yang mana di sini kan juga, tertahan beberapa kali ya. Let's say dia turun dulu atau mungkin, langsung naik juga mungkin aja teman-teman, ya let's say kita buat skenarionya yang cukup bullish lah ya. Intinya adalah ketika memang meme coin ini mengalami kenaikan dan mungkin berhasil testing atau bahkan breakout dari resistance yang ada di atas ini, ya mungkin aja itu bisa menjadi skenario yang cukup bullish dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya teman-teman. Dan mungkin skenario bullish tersebut, akan terkonfirmasi apabila memang meme coin HIPO ini berhasil breakout dari area supply yang ada di sini, sekaligus bisa testing lagi nih ke area resistance major yang ada di atas ini teman-teman. Tapi sekali lagi ini adalah meme coin dan tentu volatilitasnya cukup tinggi teman-teman ya. Maka dari itu kalian harus aware dan harus hati-hati juga gitu. Dan di sini juga ya ada baiknya ya realistis karena memang meme coin ini kan
secara market structure dan secara long term ya teman-teman bisa lihat sendirilah, saya nggak perlu gambar apapun ini adalah downtrend teman-teman. Dan dengan market cap yang masih cukup kecil ya cukup rentan mungkin ya dalam tanda kutip untuk di-manipulate, yang mana ekornya panjang-panjang teman-teman, kalian bisa lihat ini, ya tentunya ya di sini liquidity sweep banyak terjadi, ya kalian harus aware juga. Dan ya itu mungkin beberapa hal yang bisa kalian perhatikan gitu dari meme coin satu ini. Meskipun mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, "Bang, ini stochastic RSI-nya udah oversold Bang, ada potensi nih, buat climbing up bisa naik, stochastic RSI-nya dan harganya juga bisa naik," gitu ya. Ya mungkin aja teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin di market. Tapi yang kita juga harus perhatikan adalah, ada kalau teman-teman meme coin yang memang secara, ini ya, secara stochastic RSI itu udah turun atau udah oversold, tapi ternyata price action-nya juga masih turun terus gitu. Jadi oversold-nya berkelanjutan begini, price action-nya ikutan turun terus teman-teman. Ada kok yang seperti itu. Jadi kita harus realistis dan juga nggak bisa rely atau bergantung sama satu indikator aja gitu ya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari, data lain ya seputar meme coin Hippo ini, let's say dari CoinGlass di sini, kita bisa mengamati bahwasannya by data derivatif ya, atau derivatif datanya jujur saya juga nggak terlalu tertarik ya, yang mana meme coin Hippo ini secara volume dalam beberapa waktu terakhir turun sekitar 47%-an dan open interest-nya juga turun sekitar 12%-an, teman-teman. Ini lumayan banget penurunannya. Dan dalam 24 jam terakhir, kita bisa lihat ya dari derivatif datanya ini yang catat hanya sekitar 43.000 USD nih yang terlikuidasi di, meme coin Hippo ini, yang mana saya juga udah jelasin artinya, which is memang mungkin di satu sisi bagus karena banyak atau, tidak banyak lebih tepatnya, trader atau mungkin para pelaku pasar yang terlikuidasi. Tapi di sisi lain kita tahu bahwasannya ini artinya teman-teman, meme coin ini yang transaksi di derivatifnya ya mungkin ya quote on quote itu sepi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa lihat juga dari dua sisi gitu. Dan di sini kalau kita lihat by analytic ya meme coin ini juga seperti yang saya katakan ya di bulan April yang mana pada saat itu, banyak meme coin dan juga altcoin yang, eee, kenaikannya signifikan atau yang naik cukup, gila lah ya teman-teman ya. Tapi ya sangat disayangkan meme coin satu ini tidak memperoleh return yang baik, malah makin turun lagi ke bawah yaitu minus 44,5%. Dan di kuartal satu ya dia juga ikutan minus kok teman-teman. Jadi di kuartal satu dia nggak lepas dari minus, tapi di bulan April ini di kuartal 2 juga dia nggak lepas dari minus gitu. Meskipun memang di bulan Mei kemarin closing dengan positif ya, tapi memang tidak signifikan gitu ya, sekitar 4,68%. Dan di bulan Juni ini juga sangat disayangkan kita diberikan opening lagi yang minus sekitar, minus 2,58% per video Nisa Record. Sehingga secara average return di kuartal 2 dari meme coin satu ini itu masih relatif bearish teman-teman, atau relatif negatif buat returnnya, yaitu di sekitaran minus 43,7% secara rata-rata gitu ya. Tapi ya gimana menurut teman-teman semua untuk meme coin satu ini? Apakah menurut kalian ini adalah meme coin yang menarik buat dipantau atau justru menurut kalian kayaknya, secara price action nggak banget deh Bang gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah, dan pendapat saya pribadi masih sama seperti yang tadi. Teman-teman mungkin bisa flashback atau bisa lihat juga untuk pendapat-pendapat saya ketika menjelaskan price action-nya, dan itu adalah pure pendapat saya, sama sekali nggak ada ajakan buat jual atau beli aset tertentu sama sekali, dan teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin tertentu, boleh feel free, boleh langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau banyak yang tertarik sama topik dan koin atau mungkin apapun yang kalian request, bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan buat teman-teman juga nih yang mungkin mau mampir ya ke sosial media saya, kalian bisa mampir ke bio akun TikTok maupun Instagram saya, ataupun link yang tertera di kolom deskripsi pada channel YouTube saya, di mana di situ ada link tree yang bisa kalian akses. Dan teman-teman bisa mampir ke berbagai sosial media saya yang ada di sini, dan juga teman-teman bisa request analisa koin juga nih di bagian sini, yaitu di bagian traktir sekaligus support saya juga. Dan nanti bakalan dapat special mention dari saya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.